Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar 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 biasa. 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 Allahu Allahu Akbar. Akbar. Yes. Yes, Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Berarti kita diberi kesehatan oleh Allah. Sebelum kita mengawali pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong untuk ketua kelas memimpin doanya. Mas Musreh, silahkan. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Baik, sudah siap anak-anak untuk belajar? Siap, Bu. Ya, Bu. Ya, terima kasih, bagus. Ada yang masih ingat pelajaran yang kemarin tentang apa? Tentang Bu? pinter, tentang akhlak terpuji. Apa saja contoh-contoh dari akhlak terpuji? Ayo, siapa yang bisa? Ada? Ada apa? Adil. Adil, pinter. Apalagi? Jujur, Bu. Jujur. Pemaaf, Bu. Pemaaf, pinter. Bijaksana, Bu. Nah itu adalah contohnya dari akhlak terpuji. Sekarang siapa yang tahu kita akan bahas apa? Yang tadi malam belajar. Akhlak Semua tercela, belum Bu. tahu. Oh, pintar Mas Musreh. Sekarang kita akan membahas materi menjauhi akhlak tercela. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, setelah nanti kalian mengamati video tentang pemarah, peserta didik mampu menegaskan pengertian sifat pemarah dengan baik. Yang kedua, setelah mengamati materi PPT, peserta didik mampu menyimpulkan tanda-tanda orang marah dengan baik. Setelah mengamati materi pada PPT, peserta didik mampu merinci dampak negatif marah dengan baik dan dapat menelaah hal-hal yang dilakukan saat marah dengan baik. Masih semangat anak-anak? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Mari kita tepuk semangat dulu, biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Nah, Semangat. Baik, selanjutnya sebelum Ibu putarkan video, terlebih dahulu Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 sebelah kiri dan kelompok 2 sebelah kanan.
Dan Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian menuliskan hasil diskusi kalian nanti. Baik. Ini video mari kita saksikan. Hai guys, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana ngajinya? Alhamdulillah. Dosa udah satu sudah. Masya Allah. Kalau gitu, dosa sudah tambah hafalan ya? Rara juga, Ma. Oh, Rara juga. Udah hafal banyak hadis. Alhamdulillah. Rara hebat. Rara gitu loh. Anta! Stop! 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 Jangan gerak! Jangan gerak! Anta, Nata! Berjaga. Pak, dasar nakal. Nusa, Anta juga kan gak sengaja. Mainan sayangan Nusa kan rusak. Nakal. Baci Bi. Jangan diulang lagi, Anta. Kansa, datang lo pola kau jana. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Gak bisa. Nusa tetap marah. Kansa, ayo duduk. Gitu dong. Itu kan hadiah dari Abah. Oke tuh angka tahu. Masih marah nih. Nusa sekarang tidur aja. Kamu ngapain sih? Nyuruh Nusa tidur? Masya Allah, Nusa. Yang dibilang Rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah. Niat adikmu itu baik. Marah itu kan asalnya dari setan dan sangat tidak disukai Allah. Anak-anak, silakan untuk berdiskusi, menganalisa apa yang bisa kita ambil dari video tersebut. Boleh saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Bagus. Sekarang kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1 atau kelompok 2? Saya dulu, Bu, kelompok 1. Oh ya, kelompok 1, silakan. Bahwa video yang ditampilkan menjelaskan bahwa marah itu berasal dari setan. Dan Allah sangat tidak menyukai perbuatan itu. Kemudian apabila kita marah, dalam keadaan berdiri sebaiknya duduk. Apabila masih marah, sebaiknya berwudu. Sekian, terima kasih. Iya, bagus. Sekarang gantian kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan. Mas Muslim, monggo.
Terima kasih Bu. Dari kelompok 2, setelah mengamati video tadi, menuliskan hasil pengamatannya seperti ini Bu. Video tadi menjelaskan supaya kita tidak boleh mudah marah, karena marah itu berasal dari setan. Setan itu berasal dari api, tentunya panas Bu ya. Seperti hadis Nabi tadi sudah disebutkan, la taghdab walakal jannah, artinya janganlah kamu marah, niscaya bagimu surga. Kemudian apabila kita marah dalam keadaan berdiri, sebaiknya diredam dengan cara duduk. Setelah itu kemudian baru berwudu. Terima kasih Bu. Iya, bagus, pinter. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian tentang marah. Marah atau ghadab adalah reaksi dari perasaan kecewa atau tidak senang karena diperlakukan tidak baik. Marah merupakan akhlak tercela yang harus kita hindari. Orang yang memiliki sifat pemarah akan mudah tersinggung meskipun disebabkan oleh masalah kecil. Firman Allah dalam kisah surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Adapun tanda-tanda dari orang yang marah itu pertama, mengejarnya urat dan otot disertai memerahnya wajah dan kedua mata. Seperti itu. Yang kedua, wajah yang cemberut dan dahi yang mengerut. Seperti itu. Itu juga tidak baik. Nah, yang ketiga, permusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan, kaki, atau yang semisalnya. Mungkin anak pernah tahu anak yang sedang bertengkar? Anak tahu? Ya, seperti itu. Mungkin dengan tangan, dengan kaki. Nah, seperti itu. Itu dilarang oleh agama. Ya. Yang terakhir, membalas musuh itu dengan balasan yang setimpal atau yang lebih parah, itu juga termasuk akhlak yang tercela dan kita harus menjauhinya. Nah, sedangkan ini ada dampak negatif pemarah. Yang pertama, tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Yang ketiga, jika sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi kalau ada orang yang sakit tekanan darah tinggi itu biasanya sering marah. Sikap marah dapat yang stroke itu. Ya. Pintar. Seperti itu sering marah dia tuh. Terus yang keempat, sikap marah dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain, dapat mengganggu ketentraman masyarakat, dan juga dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari marah? Nah, pertama, kita merubah posisi. Ketika marah kita berdiri, maka duduklah. Kalau dengan duduk masih marah, maka tidurlah. Kalau dengan tidur masih marah, maka berwudulah. Karena marah itu berasal dari setan dan Allah menciptakan setan itu dari api. Maka dengan berwudu, maka hilanglah marah. Yang terakhir, perbanyaklah zikir dan mohon perlindungan kepada Allah. Banyak-banyak membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Demikian uraian dari
akhlak tercela yaitu marah. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan masing-masing anak. Nah, ini dikerjakan dengan baik. Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Saya, Bu. Oke, untuk Mbak Marvina, ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Marvina akan menyimpulkan pelajaran yang kita ada pada tentang akhlak tercela. Marah merupakan akhlak tercela yang harus kita hindari karena Allah tidak suka dengan orang yang marah juga merupakan perbuatan syaitan. Orang yang marah dia sedang ditemani setan. Tanda-tanda orang marah yaitu wajahnya cemberut, gini. Terus marah juga dapat merugikan orang lain. Orang yang marah bisa diredam dengan memindah posisi dari berdiri ke duduk atau dari duduk ke terbaring. Juga bisa diredam dengan berwudu karena air wudu itu diciptakan dari karena surga diciptakan dari air. Salah ya, Bu? Oh iya. Karena ya. Salah ya, Bu, benar. Ya, salah. Karena itu yang benar. Bagus. Karena setan diciptakan dari api. Untuk meredam api bisa diguyur dengan air wudu. Pinter. Tepuk tangan untuk Mbak Marvina. Oke. Bu, juga satu lagi bisa diredam dengan berzikir. Karena setan itu takut dengan kalimat zikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu setannya langsung pergi. Bagus. Ya. Demikian pembelajaran hari ini. Sudah selesai. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang fasik. Nah, di rumah anak-anak membaca untuk belajar. Besok agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Ya, Bu. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.